Oke, kita mengulang pertanyaan aku sebelum tadi kita jeda. Bagaimana dengan debat yang diselenggarakan kalau masa kampanye diselenggarakan oleh KPU ya? Tapi di luar KPU kan ternyata kampus-kampus ini juga akan mengadakan debat. Seberapa penting itu buat anak muda? Penting sih Mbak, karena kita melihat itu sebagai wujud bahwa kampus itu tidak cuma mendekam dan diam, tapi menjadi sarana screening calon pemimpin. Karena isinya kampus kan adalah intelektual, kemudian akademisi, yaitu harapannya mampu untuk screening pendekar sarung lah, kemudian si gemoy dan sebagainya itu. Yeah. Kita screening, kita pastikan bahwa demokrasi itu penuh dengan intelektualitas. Yeah. Perkara soal gimmick dan politik dan gagasan sepakat ya dengan ketiga tim bahwa tidak bisa dipisahkan. Cuman nampaknya yang kita lihat sekarang itu banyak mana? Cukup kontradiktif. Kita melihat gimmick sebagai kemasan ya kan. Kita sekarang cuma melihat kemasannya doang. Setelah dibuka isinya nggak ada. Nah itu yang menjadi kritik kita ya, dan merasa bahwa kampus mungkin melalui debat atau melalui forum diskusi itu menjadi sarana untuk memfilter, men-screening siapapun yang berani masuk ke kampus dengan gagasan, didebat dan di screening dan diuji dengan gagasan dan pemikirannya. Jangan cuma sebatas gimmick, karena gimmick emang penting, cuman kalau debat kampanye kan pasti harus datang. Tapi ada beberapa debat nih sebelum besok kampanye itu kan sudah diadakan dari Muhammadiyah terakhir. Kalau kemudian ada yang datang dan tidak datang itu berpengaruh nggak? Meskipun dengan tidak datang juga ada alasannya. Saya melihat tetap berpengaruh sih Mbak, karena publik akan melihat bahwa calon A, calon B tidak punya cukup mental untuk vis-a-vis dengan para panelis. Karena ketika berhadapan dengan panelis atau dengan akademisi, mereka tidak berhadapan dengan masyarakat yang suka dengan gimmick. Tapi berhadapan dengan entitas masyarakat yang, wah mereka udah kuliah S3 di luar negeri, profesor dan sebagaimana. Jadi menjadi catatan juga buat anak muda kalau ternyata mereka nggak datang jelas, ke menjadi acara wujud debat di luar bahwa kampanye, saya di melihat luar KPU ya. Kepengecutan intelektual. Oke. Ada yang mau ditanggapi? Mas Rasmi, kalau lihat dari daftar hadirnya, pasangan Prabowo Gibran, terutama mungkin Gibran yang paling banyak tidak hadir gitu. Itu karena alasan ketidaksiapan atau ternyata memang agenda saja yang bentrok? Gini, kita tuh harus memperlakukan seluruh rakyat Indonesia itu dengan adil. Kan bukan tidak hadir di acara-acara yang sifatnya akademik. Pak Prabowo hadir di acara CSIS berhadapan dengan 80-an duta besar. Hadir di acara Indef yang isinya ekonom-ekonom bicara. Hadir di Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Itu kan juga kampus. Kan maksudnya begini, nggak hadir di satu kampus, kan bisa hadir di kampus lain. Kan nggak bisa satu kampus wah nggak berani datang ke kampus kita. Loh datang kampus lain kok. Kan nggak bisa egois begitu. Sementara di luar kampus, ya itu juga banyak sekali masyarakat dan sebagian besar masyarakat yang mungkin ingin sekedar bertatap muka, ingin sekedar bersalaman, ya, ingin bicara ramah tamah, ya, ingin jalan bareng. Buat kita semua itu kan harus dipenuhi. Jadi sesuai dengan proporsinya. Ya. Kalau ada kemudian yang misalnya ahli strategi kandidat tertentu yang bilang, oh enggak kita di kampus saja. Kita menyampaikan gagasan, monggo silakan. Tapi kan kita ini mau pemilu. Seluruh masyarakat harus bisa kita sentuh. Nah kalau bicara soal gimmick-gimmick itu menurut saya dan gagasan itu begini. Kita juga harus fair. Gagasan itu tersedia loh. Mau nontonnya apa enggak? Mau nyarinya apa enggak? Kalau misalnya sekarang teman-teman ini mahasiswa bilang, kami butuh gagasan. Sekarang challenge diri Anda sendiri masing-masing. Bisa nggak ada ingat satu gagasannya Ganjar, satu gagasannya Prabowo, satu gagasannya Anies? Kalau Anda nggak bisa mengingat satu aja, mungkin Anda belum cari. Jadi ya pemilih juga harus kritis gitu? Ya harus begitu dong. Kalau kita mengaku kita butuh gagasan, bukan nggak ada gagasan. Sudah banyak pidato, sudah banyak dialog, sudah banyak speech, ya sudah banyak sekali. Tapi mungkin kurang viral. Ya itu kan soal pilihan tuh kalau soal kurang viral. Nah menurut kita teman-teman yang lain itu kandidat yang lain itu juga banyak gimmicknya kok. Ini pakai istilah timnas. Ini kan pelatih ini. Asisten coach pelatih ya. Ini kan ngeri juga kita berhadapan dengan asisten coach pelatih. Itu kan gimmick menurut saya. Tapi kita nggak menganggap itu hantu kok. Biasa-biasa aja, itu bagian dari kreativitas. Ya ada teman-teman yang kemudian pakai salam Hunger Games kayak gini. Itu juga buat kita itu gimmick buat mempersatukan mereka sesama mereka. Nah ini kan persoalannya mana yang kemudian ini mungkin top down. Timnas mungkin top down. Tapi gemoy itu bukan top down.
Oke. Itu bottom up, muncul dari Bawah. masyarakat. Oke. Itu yang membedakan. Kenapa saya bilang itu Ya. gerakan sosial. Adakah yang sosial. akan berbeda ditampilkan dari masing-masing paslon? Besok udah masa kampanye, mungkin juga udah cukup gimmicknya, masyarakat akan lebih menagih gagasan ditampilkan. Dari Ya. pasangan Amin? Saya senang dengan istilah Gibran tadi bahwa calon pemimpin itu jangan punya kepengecutan intelektual. Tapi saya juga kritik juga Gibran karena di kampus-kampus hari ini Gilbran ya. Karena di kampus-kampus hari Karena dia nggak ini curang kalau Gilbran. Silakan dilanjutkan. karena di kampus-kampus hari ini memang seakan-akan sepi dari gagasan juga. Oke. Utamanya yang kaitannya dengan politik. Dan mohon maaf Mbak Afi, kita ini pasangan Amin memang seringkali kalau datang ke kampus itu kadang kita nggak dapatkan izin. Oke. Nah, padahal kita mau diuji gagasannya. Masa kita mau uji gagasan di bengkel Vespa kan nggak mungkin, itu gimmick gitu. Nah, oleh sebab itu pasangan Amin selalu mengajak semuanya, termasuk masyarakat kampus, anak muda, Ya. untuk menguji gagasan masing-masing capres. Oke. Diuji di mana tempat ujiannya, pasangan Amin akan datang tuh. Oke. Komitmen yang sama dengan pasangan Ganjar Mahfud, Bang Masinton? Oh iya, pasangan capres cawapres ini kan satu kesatuan ya. Dia harus menghadirkan satu gagasan yang bisa ditimbang oleh masyarakat umum, gitu loh. Oke, kalau saya milih ini nanti, oh begini nih arah pembangunan Indonesia, Ya. gitu loh. Jadi jelas karena pemimpin itu dia menghadirkan satu gagasan. Gagasan itu lahir dari pikiran dan bisa diperdebatkan. Kalau ada kandidat nanti, ya teman-teman catatnya, Ya. kalau ada kandidat dalam forum resmi KPU tidak menghadiri debat kandidat, berarti dia nggak punya pikiran. Apakah layak seperti itu kita pilih pimpinan? Oke. Gitu loh. Ya. Nah maka karena gagasan itu penting, karena dia lahir dari buah pikiran, pemimpin Baik. ya yang bisa dilihat oleh publik adalah ketika dia menyampaikan pokok-pokok pikirannya, realistis Oke. tidak, masuk akal tidak, Baik. bisa membumi tidak, bisa dilaksanakan tidak, begitu. baik. Sehingga disitulah Sudah satu ditangkap. pemimpin Baik, ya baik. Sudah ditangkap menyajikan maksudnya, Bang satu Masinton. pokok pikiran gagasannya yang ditawarkan Ya. untuk rakyat. Kita lihat nanti seperti apa gagasan yang ditampilkan oleh masing-masing paslon. Catatan terakhir dari Bang Effendi Ghazali, soal ini masuk kampanye gimana kemudian membuat pemilih jadi kritis. Nah, temuan malam ini Singkat membuat ya. riset kami yang tadi sudah dilakukan ada Hasrullah PSD, Suko Widodo PSD bahwa teman-teman pemilih muda yang 53% itu seakan-akan sudah menentukan pilihan. Ya. Kalau berbasisnya apa gagasan begitu ditanya enggak tahu gagasan yang mana. Tapi sudah memilih loh. Ya sudah memutuskan. Oke. Jadi artinya sebetulnya mereka dalam kondisi swing. Nah, Oke. yang mau saya katakan, Baik. memang kami menemukan bahwa gimmick ini nanti bisa lebih kuat atau hancur ketika debat. Oke. Karena tapi mungkin sekali ini debatnya akan Ya. tajam. Nggak seperti yang lama-lama karena ada situasi terakhir 16 sampai 25 Oktober itu. Dan Kita kalau lihat boleh, seperti apa. sebetulnya ini mahasiswa bawa gimmick juga loh ini. Saya nggak tahu boleh dilihat. Jangan dilihatkan sudah durasi Ada sudah habis. bajunya. Oke, baik. Nggak boleh. Terima kasih banyak. Kita lihat seperti apa karena Nggak bahaya, sebuah kampanye. Jadilah pemilih yang kritis untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Terima kasih banyak. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak para narasumber dan adik-adik semua di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.